Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan saya yakinkan ini akan sangat memberkati kamu yang lagi coba membangun kedekatan dengan seseorang. Nah, saya coba berbagi tentang 5 tanda kamu harus akhiri perasaanmu terhadap gebetanmu. Jadi teman-teman yang lagi bangun PDKT, lagi bangun kedekatan, 5 tanda ini kamu harus tahu. Apakah kedekatan itu dilanjutkan atau segera diakhiri? Karena kalau kamu lanjutkan, ya jelas kamu rugi. Jadi ini sangat penting supaya kamu jangan buang-buang waktu. So, berikut tanda kamu harus akhiri perasaanmu terhadap gebetanmu. Yang pertama, gebetanmu udah seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan atau 2 bulan atau beberapa bulan, gebetanmu dia bersikap misterius, aneh. Dia datang dengan sikap misterius. Artinya apa? Kamu nggak tahu apa aktivitasnya. Kamu nggak tahu dia kerja apa. Kamu juga nggak tahu di mana rumahnya. Kamu juga nggak tahu keluarganya di mana, keluarganya siapa. Yang kamu cuma tahu wajahnya dia dengan namanya dia. Namanya juga belum tentu benar. Kan aneh. Harusnya kalau mau bangun hubungan, datanglah dengan sebuah keterbukaan. Datanglah dengan sebuah kejujuran. Tapi kalau datang dengan sebuah kebohongan, kepalsuan, dan sikap yang misterius, ini yang saya sebut ketidaksungguh-sungguhan. Ini yang saya sebut bahwa dia ini ada yang tidak beres. Bahwa dia ini sedang menyembunyikan sesuatu darimu. Saran saya, kalau dia nggak mau jujur, kalau dia nggak mau terbuka, mumpung masih PDKT, mumpung masih dekat, ya udah, stop bangun hubungan sama dia. Saran saya berteman aja. Kalau berteman pun harusnya nggak kayak gitu. Harusnya juga dia tetap terbuka. Tapi pesan saya, jangan lanjutkan perasaanmu. Nanti yang kasihan kamu, yang rugi kamu. Dia enggak, karena memang dia datang dengan niat yang udah gak bener. Oke? Jadi itu yang pertama, dia bersikap misterius. Yang kedua, tanda kamu harus akhiri perasaanmu terhadap gebetanmu. Yang kedua adalah gebetanmu ini dia datang dan pergi sesukanya. Udah kayak jalangkung tuh. Datang tak dijemput, pergi tak diantar. Nah, udah kayak gitu sikapnya nih. Dan memang ada orang yang seperti itu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, gak tahu kemana. Susah dihubungin, susah diketemuin. Nah, yang begini jujur saya bilang adalah ciri seseorang yang tidak bertanggung jawab. Yang begini adalah ciri seseorang yang tidak dewasa. Yang begini adalah ciri seseorang yang tidak jelas orangnya. Kalau sudah tidak jelas, apa yang kamu mau harapkan? Apa yang kamu inginkan? Jadi stop perasaanmu terhadap orang yang seperti ini. Karena orang seperti ini sikapnya hanya akan merugikanmu, hanya akan memanfaatkan kamunya. Ya, jadi tegas. Apalagi kalau kalian sudah coba dekat beberapa minggu ya, apalagi ada yang sudah hitungan bulan tapi masih begitu tingkah lakunya, ya udah, saran saya akhiri saja perasaanmu ke dia. Ya, nggak apa-apa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tanda kamu harus akhiri perasaanmu terhadap gebetanmu. Nah, yang ketiga adalah gebetanmu ini dia suka sekali ngebohongin kamu. Hal besar dia berbohong, hal kecil dia berbohong, bahkan untuk hal yang tidak penting juga dia berbohong. Bayangkan parahnya
uh, kebohongan yang dia bawa, kebohongan yang dia sampaikan ke kamu. Dan saya beritahu, tidak ada keberhasilan yang dibangun di atas kebohongan. Artinya kamu ketika bangun hubungan ke dia, ketika kamu pacaran nanti, atau sampai menikah, kalau dibangun di atas kebohongan, susah untuk berhasil. Untuk itu, tegas sejak dini, tegas sejak kalian masih PDKT. Kalau nggak berubah, ya udah, akhiri perasaanmu. Tapi gimana dong? Dia ganteng, gimana dong dia cantik, gimana dong dia tajir, gimana dong dia pekerjaannya bagus. Sekarang dengar saya baik. Kalau hanya karena tajir kamu rela dibohongin, jangan terkejut kamu segampang itu akan ditinggalkan. Jangan terkejut segampang itu kamu akan diselingkuhin. Kalau hanya karena tampan, ya rupa, terus kamu nggak mau tegas, maka segampang itu kamu akan ditinggalin. Segampang itu pula kamu akan diselingkuhin. Karena terlalu gampang membohongimu. Dan dia tahu kamu itu tergila-gila padanya. Yang rugi siapa? Bukan dia. Yang rugi kamu. Korbannya siapa? Bukan dia. Korbannya kamu. Jadi untuk itu kamu harus tegas. Akhiri perasaanmu terhadap seseorang yang tidak jelas. Masa kamu mau mutar-mutar di situ? Bohong lagi hari ini, besok bohong lagi, gitu terus. Terus kamu mau bawa kemana itu hubungan? Ya, jadi itu penting sekali. Dia yang suka membohongimu, stop, hentikan perasaanmu terhadap dia. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda kamu harus akhiri perasaanmu terhadap gebetanmu. Yang keempat adalah si gebetanmu ini dia gampang banget akrab dengan lawan jenis yang lain. Ya, artinya sebentar-bentar udah akrab lagi di sana, sebentar-bentar sudah akrab lagi di sana. Dan akrabnya mereka itu kayaknya nggak ada batasan, kayaknya akrab banget, kayak orang pacaran, kayak orang mesra segala macam. Nah, ada yang begitu karena pintarnya ngomong, karena pintarnya bersilat lidah, karena penampilannya yang meyakinkan, karena fashionnya yang keren, yang segala macam, dia gampang banget akrab. Salah enggak? Saya kira gampang akrab itu dalam arti yang benar gak salah. Tapi kalau kemudian tidak ada batasan, seperti orang pacaran, seperti orang yang lupa diri kalau dia lagi dekat sama kamu, tapi kesana juga kesini juga, janganlah. Kalau PDKT aja dia gak menghargai, jangan harap dia pacaran juga menghargai. Kalau dia betul-betul mencintaimu, dia harusnya fokus ke kamu, bukan membagi perasaannya ke yang lain dengan banyak kebohongan. Ya, jadi penting sekali kamu harus tegas. Kalau memang lagi dekat sama kamu, fokus dulu ke kamu. Jangan sampai dia dekat ke kamu, dekat juga ke 5 orang yang lain. Apa itu? Di mana nilaimu? Di mana hargamu? Gimana cara dia memperlakukanmu? Berarti kan cara dia memperlakukanmu sembarangan, gak serius, menggampangkan. Ya itu yang keempat. Dia gampang akrab dengan yang lain, lawan jenis yang lain. Ya, itu yang keempat. Yang terakhir, tanda kamu harus akhiri perasaanmu terhadap gebetanmu. Yang kelima adalah dia datang saat perlu saja. Dia telepon saat perlu saja. Dia chat saat perlu saja. Kamu bisa tebak, oh dia telepon, pasti ada perlunya nih. Bener, minta sesuatu, minjam sesuatu. Begitu juga waktu ketemu, kamu tebak pasti dia ini ada sesuatu. Bener, karena kepentingan saja. Begitu juga waktu telepon, begitu juga waktu chat, semua karena kepentingan. Setelah dia dapat apa yang dia cari, dia menghilang lagi. Gak bisa kamu ketemuin, gak bisa kamu telepon, gak bisa kamu WA. Karena apa? Susah diketemuin. Hanya dia yang bisa menemuinmu, itu pun karena perlu saja. Jadi ini orang gak bener. Kamu harus tegas terhadap orang begini. Ini udah jelas-jelas udah gak bener. Oke?
Dan saya berharap ini membantumu untuk tegas terhadap gebetanmu yang tidak jelas. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.